Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat dengan orang ateis. Pak Ibu saudara sekalian, jumlah orang ateis sekarang ini semakin banyak. Maka berdebat dengan orang ateis dalam rangka dakwah sangat dipentingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdebat dengan orang ateis hanya dengan memakai logika. Nah, ini kesempatan baik. Kesempatan baik bagi orang-orang yang berdakwah menanamkan ilmu tauhid kepada orang-orang ateis. Karena dasar ilmu tauhid itu adalah mantik, logika. Jadi semakin mantap logika seseorang, semakin mudah menanamkan ilmu tauhid kepada mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang-orang ateis selalu menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Nah, itu dia. Ya, ada Tuhan, ada. Nah, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu selalu pertanyaan orang ateis. Tuhan itu siapa yang menciptakannya? Kenapa? Karena orang-orang ateis terbiasa dengan pola pikir materialisme. Serba benda. Yang namanya benda tercipta dari suatu, ada yang menciptakannya, yang satu tercipta, ada yang menciptakannya, yang satu ada tercipta, ada yang menciptakannya. Namanya hukum sebab akibat. Jadi orang ateis terikat dengan hukum sebab akibat. Karena itu kita disebut ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Selalu dia menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Masya Allah. Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena setiap materi itu pasti ada yang menciptakannya. Mereka menyangka bahwa Tuhan itu materi. Dia menyangka bahwa Tuhan itu benda. Maka mereka menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Nah, kalau begitu, logika yang harus dipakai kepada orang ateis adalah tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan nyawa Anda? Nyawa Anda. Oh, soal nyawa itu abstrak. Kami tidak tahu. Yang mudah sajalah. Siapa yang menciptakan pikiran Anda? Anda punya pikiran atau tidak punya? Nah, pertama, di mana pikiran Anda itu? Apakah dia akan menjawab pikiran itu di dalam otak? Mungkin dia bisa saja menjawab, oh pikiran itu di dalam otak. Nah, seperti apa pikiran itu? Mereka tidak akan bisa menjawab seperti apa pikiran itu. Kenapa? Mereka mengatakan itu abstrak. Nah, dengan demikian mereka akan memahami. Sedangkan pikiran Anda saja, Anda tidak bisa menyebutkan di mana pikiran Anda, seperti apa pikiran Anda. Pernahkah Anda melihat pikiran Anda? Tidak bisa. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemikir, maha pencipta. Tidak bisa dilihat oleh manusia. Sedangkan pikiran manusia saja tidak bisa dilihat. Suara sajalah, kedengaran. Itu gejala dari suara, kedengaran. Tapi apakah terlihat? Tidak. Jadi orang materialisme atau filsafat materialisme mengatakan everything is matter. Segala sesuatu itu adalah benda. Yang benda itu mempunyai warna yang disebut dengan mejinku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, jadi kalau materi, tentu dia punya warna.
punya bentuk, punya rupa, dan punya dimensi. Di dalam, di luar, di atas, dan di bawah. Hanya terjebak dalam dimensi itu saja orang-orang yang berpola pikir ateis. Tapi dia tidak tahu ada apa di belakang merah, jingga, kuning, hijau itu. Dia tidak tahu ada apa di belakang pemikiran, di belakang otak itu ada apa, kekuatan apa. Itulah mereka tidak tahu. Kalau mereka melihat kipas angin berputar, dia lihat AC mendinginkan, dia lihat roda-roda berputar, itu saja yang dia lihat. Tapi dia tidak melihat ada sesuatu yang ada di belakang benda yang berputar itu dia. Apa dia? Sentrum listrik. Nah, sentrum listrik inilah yang berfungsi, yang menyebabkan roda-roda bisa berputar, yang menyebabkan AC menjadi dingin. Nah, hal-hal yang menjadi panas, banyak hal yang digunakan yang berkaitan dengan sentrum listrik. Tapi apakah bisa dilihat dengan mata sentrum listrik itu? Tidak. Tidak ada yang bisa melihat dengan mata. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan langit, bumi, bintang. Oh, bisakah kita teliti? Apakah dia memang Allah yang menciptakannya? Bisa. Tapi memakan waktu yang sangat lama. Kalau kita teliti, mungkin habis umur kita belum bertemu dengan Allah. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kasihan melihat manusia meneliti. Allah ada apa tidak? Maka Allah mengirimlah utusannya yang disebut dengan Nefim atau nabi-nabi, atau disebut dengan Rasul, Parakletos. Jadi dikirimlah Nabi dan Rasul menyampaikan kepada orang-orang yang berpikir tadi bahwa ada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan di sebalik benda-benda yang kita lihat itu. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencipta, Maha Menumbuhkan. Manusia hanya menanam, tapi yang menumbuhkan, membesarkan, memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita melihatnya? Melalui gejalanya bisa, yang disebut dengan melihat dengan mata hati. Mata hati itulah yang disebut dengan fitrah. Tanpa mata hati namanya orang itu tidak berpikir. Ada mata hati, orang itu berpikir, disebut dengan albab. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi albab itu dari kata lubun, artinya intisari. Albab orang yang mempunyai inti dalam hidupnya. Apa inti dalam kehidupan manusia? Adalah mata hatinya, otak di hatinya. Orang yang mempunyai lubun, yang punya mata hati, berpikir dengan hatinya, orang inilah yang disebut dengan albab, orang yang dekat kepada Allah. Tapi kalau orang buta mata hatinya, mata kepalanya pun akan seperti buta pula, walaupun kelihatan tidak tunanetra, tapi dia bisa buta mata hatinya. Kalau tidak ada buta mata kepalanya, kalau tidak ada mata hatinya. Mata hatinya ini dibersihkan, dirawat, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang namanya ad-din, agama yang benar. Nah, disitulah agama fitrah, agama yang sesuai dengan jantung hati, lubun mata hati manusia. Itulah agama yang benar, disebut dengan Al-Islam. Maaf saja, Max Weber dan teman-temannya meneliti tentang Islam adalah di saat mereka tak percaya dengan Islam,
Saat itu mereka ingin mencari-cari kelemahan Islam karena mereka adalah para orientalis. Nah, tapi setelah teliti banyak di antara mereka yang jujur. Setelah mereka teliti, rupanya kesimpulan menurut mereka yang kesimpulan yang boleh dibantah katanya. Kesimpulan ini boleh dibantah. Setelah saya pelajari seluruhnya tentang Islam, saya berkesimpulannya katanya pada Islam itu adalah merupakan singkatan dari internasional, bahwa agama Islam itu agama universal, agama internasional untuk seluruh dunia. Lihatlah bagaimana orang naik haji itu untuk seluruh dunia. Seluruh dunia, seluruh negara ada berangkat naik haji. Solat untuk manusia seluruh dunia. Tidak memerlukan biaya solat itu. Gratis, naik haji yang banyak biayanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah, agama fitrah, agama Islamnya itu dalam bahasa Latin katanya itu adalah internasional. Kemudian S-nya itu katanya sosialisme. Karena fitrah manusia itu hidup bermasyarakat, sosial. Makanya banyak ayat Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, bersatulah kamu, jangan bercerai-berai. Nah, jadi jelas Islam itu sosialistik, bersifat saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di antara sesama manusia. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ini jelas ta'awun, kerjasama dalam hal yang baik. Itu namanya sosialistik. Ajaran Islam itu bersifat sosialistik. Dan kemudian L, pada kata Islam itu katanya adalah liberalistik. Beda, liberalisme itu aliran bebas. Kalau liberalistik itu mengandung kebebasan. Nah, itu yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Berdasarkan kehendak bebas manusia diberikan akal, pikiran. Berdasarkan itulah manusia nanti diberi dosa dan pahala. Di mana akal pikirannya itu digunakan untuk berbuat baik berdasarkan fitrahnya, berdasarkan akalnya, menggunakan free willnya, hak bebasnya itu dipergunakan untuk yang baik, dia akan dapat pahala yang disebut dengan ganjarannya surga. Sebaliknya, siapa yang free willnya, hak kebebasannya itu diberikan oleh Allah, digunakan untuk hal yang jelek, nah dia akan mendapat dosa. Hal yang jelek seperti yang dilakukan oleh Sambo sekarang ini, tentulah dia akan mendapat dosa. Tapi kalau dia lakukan yang baik, dia mendapat pahala. Jadi kalau takdir dari awal, kenapa dia menjadi manusia, tangannya kenapa dua, kakinya dua, jadi 4, itu tidak ditanya lagi, karena dari azali semua setelah seperti itu. Tapi hal-hal yang menyangkut kehendak bebasnya sudah diberi akal untuk mempertimbangkannya, dibuatnya juga yang jelek, itu saja nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menanyakan kenapa kamu meninggal umur sekian, tidak ditanya, karena sudah ada ketentuannya dari azali. Kenapa kamu pendek, tidak tinggi, kenapa kamu tinggalnya kok di Pekanbaru, Riau, Indonesia, bukan di Thailand, itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Yang minta dipertanggungjawaban adalah kehendak bebas dari pikiran kita ini, sehingga kita bertindak, bertingkah laku
kesengajaan berbuat sesuatu, itulah yang disebut pertanggungjawaban jawaban itu. Delik-delik yang kita lakukan, delik dolus atau tidak dolusnya, sengaja atau tidak sengajanya, al-qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, kesengajaan itu, niat dalam hati itu seperti apa, yang disebut dengan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bersengaja melakukan sesuatu disertakan dengan melakukannya. Jadi sudah ada tekad dalam hati, sengaja lalu melakukannya, itu namanya niat baik. Tapi kalau sudah ada niat di dalamnya, sudah mulai perlakuan dalam hukum pidana, itu namanya pogging. Sudah niat mau mencuri, berbuat jahat misalnya, tapi belum terlaksana, tapi sudah dimulai. Ibarat rumah tadi belum jadi mencuri, tapi pintunya sudah dibuka, cuma belum sempat mencuri saja. Nah, orang seperti itu melakukan perbuatan pogging, namanya percobaan pada kejahatan. Percobaan dalam kejahatan dalam hukum pidana itu hukumannya sepertiga. Tapi kalau pogging, percobaan pada pelanggaran jalan raya, itu baru melanggarnya belum selesai, itu tidak dikenakan hukuman. Itu bedanya hukum perdata dengan hukum pidana. Pogging, percobaan pencurian dalam hukum pidana dikenakan sepertiga dari hukuman mencuri. Tapi kalau percobaan pada pelanggaran lampu merah, dia tidak tahu itu lampu merah, lalu dia coba terobos, belum selesai, tahu-tahu dia sudah kena, maka dia disuruh balik lagi, tidak dikenakan hukuman. Jadi percobaan pada hukum pidana dikenakan sepertiga hukuman, percobaan pada pelanggaran itu tidak dikenakan hukuman. Nah, kembali kita kepada persoalan kesengajaan berbuat baik, berbuat buruk, itu sudah ada pertimbangannya di dalam hati nurani manusia. Di dalam fitrah kemanusiaan sudah ditanamkan mana yang buruk, mana yang baik, itu mulai semenjak manusia umur 7 tahun, yang disebut dengan mumayyiz dalam bahasa Arab. Kalau balik itu umur 13-14 tahun. Tapi kalau mumayyiz umur 6 atau 7 tahun. Mumayyiz ini fitrah yang ada dalam dirinya sudah bisa membedakan mana buruk, mana baik. Itu mumayyiz. Kalau balik, di samping dia sudah bisa membedakan buruk dan baik, dari segi umur dia terhitung sudah dewasa. Itu bedanya mumayyiz dengan balik. Balik itu menyangkut tentang umur. Maaf. Jadi kalau ada orang yang sudah balik, umurnya sudah 13-14 tahun, tapi belum mumayyiz juga, belum bisa membedakan buruk dan baik, itu manusia yang tidak normal. Itu terkena pasal 44 KUHP, itu tidak normal. Maka yang dihukum nanti kalau dia berbuat kejahatan adalah pengasuhnya. Kalau dia buat kesalahan, bukan dia yang dihukum, tapi orang yang membiarkan dia. Mengapa dia sampai berbuat demikian? Keluarganya yang kena. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada persoalan materialisme, pola pikir ateis. Jadi orang ateis itu dia hanya percaya kepada yang tampak. Jadi kalau masalah fitrah, masalah hati nurani itu tidak tampak, maka mereka tidak percaya. Dengan jiwa mereka tidak percaya. Maka di barat itu tidak ada rumah sakit jiwa, yang ada rumah sakit otak. Jadi orang sakit jiwa itu tidak ada menurut mereka, yang ada orang yang sakit otaknya. Akibat otaknya itu sakit, berpengaruh kepada jiwanya, kepada badannya, sehingga disebut rumah sakit otak. Nah, sebetulnya ada jiwa itu. Maaf.
Jadi lapisan-lapisan dalam kehidupan manusia. Rohani itu ada otak, ada hati, ada jantung, ada perasaan. Yang intinya tadi ada fitrah kemanusiaan. Jadi dalam lapisan-lapisan kerohanian nanti ada nafas, ada nafsu, adanya keinginan, ada perasaan. Itu semuanya bahagian dari rohani. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini agak musim batuk, saya minum dulu. Bismillah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi sudah fitrah manusia itu menerima keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak mengakui ada Tuhan sebetulnya sudah ada di dalamnya bertuhan juga. Misalnya orang komunis tak percaya kepada adanya Tuhan, tapi dia percaya ada kekuatan di luar dirinya. Dia menyangka kekuatan dalam dirinya itu ada pada pemimpinnya, maka pemimpinnya itulah Tuhannya. Kekuatan di dirinya ada Stalin yang dibuat orang patungnya. Maka tentara-tentara Rusia sebelum berperang dia mengadakan penghormatan kepada patung Lenin dan Stalin. Hormat, gerak. Ya Lenin dan Stalin, beri kami kekuatan. Nah, mereka pun berjuang karena mereka merasa jiwa aura dari Lenin dan Stalin yang sudah mati itu pun masih berpengaruh kepada dirinya. Jadi wahai Lenin dan Stalin, berikan kami kekuatan kami dalam menghadapi perang melawan tentara sekutu waktu itu, orang Jerman ya. Nah, orang Rusia ternyata dia menang karena dia berkawan dengan Amerika, berkawan dengan Inggris. Yang lawannya adalah Jerman dan Jepang. Nah, jadi apa diminta hormat? Orang yang mengaku tidak bertuhan itu sebetulnya dia bertuhan juga. Cuma Tuhannya adalah pemimpinnya. Artinya kekuatan di luar dirinya dia menganggap berada pada pemimpinnya. Maka posisi di dalam fitrahnya itu diisi oleh kepercayaannya kepada pemimpinnya atau kepada ilmuwan yang dia kagumi. Pada dasarnya apa yang paling dia kagumi, yang paling berpengaruh dalam hidupnya, itulah Tuhannya. Kalau zaman Firaun itu yang paling berpengaruh dalam diri seseorang itu adalah Firaun, yang bisa mengendalikan air sungai Nil, yang bisa menyehatkan dan bisa membuat orang sakit, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nah, ini luar biasa ini. Maka Firaun itulah Tuhannya bagi orang-orang di zaman Firaun dahulu. Nah, di zaman Lenin dan Stalin begitu pula, dia yang hidup, dia mematikan. Apa kehendaknya, peraturannya, teorinya diikuti oleh orang komunis, itulah Tuhannya, Lenin dan Stalin itu. Nah, tapi ternyatanya Lenin dan Stalin itu mengadakan suatu kerusakan yang besar. Berarti fitrah yang suci dari orang-orang komunis itu telah diisi oleh sesuatu yang merusak. Nah, karena itulah kembalilah kepada agama. Agama tidak ada yang merusak. Agama itu berisi rem pengendalian diri. Agama apapun di atas dunia ini mengarahkan pada manusia mengendalikan diri. Taruhlah agama Buddha, bagaimana mengendalikan diri itu. Buddha itu tidak makan hewan, dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu pun dipilih lagi. Tumbuh-tumbuhan yang tidak boleh sampai ke akarnya diambil, seperti toge dengan akar-akarnya sekali. Itu menyebabkan tumbuhan itu jadi mati semua. Yang boleh hanya dipatahkan daunnya saja supaya akarnya terus bertumbuh. Nah, agama Buddha menganjurkan kepada pemeliharaan diri, menahan diri. Bukankah sejarahnya Pangeran Siddhartha itu, Siddhartha Gautama, pangeran yang sudah punya anak satu umur 19 tahun, yang punya mahkota, yang punya istana, tapi dia menahan dirinya untuk kemewahan duniawi. Agama memang mengajarkan begitu, mengajarkan tentang menahan diri. Itu Siddhartha Gautama.
Begitu juga di dalam agama Hindu ada namanya samsara, rela menderita. Jadi bukan mencari kesenangan hedonisme, tidak, tapi menjadi orang-orang yang bisa menahan dirinya. Kalau kita berbuat satu kejahatan, nanti akan terkena oleh hukum karma. Hukum karma itu hukum berbalasan atau tabur tuai. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Nah, begitu dalam agama-agama dunia. Begitu juga agama Kristen. Apabila ditampar orang pipi kirimu, berikan jugalah pipi yang lain. Maksudnya menahan diri, jangan membalas. Nah, kalau dalam Islam terkenal pula istilah innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi menahan diri. Jadi manusia kalau mempunyai nafsu kebinatangan, ingin berkelahi, ingin terpuaskan, ingin balas dendam, kalau dia punya agama, dia akan menahan diri. Dendam tak akan dia balaskan. Kepuasan itu tidak akan dia lepaskan semua, dan dia mengerem dirinya. Nah, begitulah dalam ajaran Islam juga menahan diri. Jadi orang yang dekat kepada Tuhannya dalam seluruh agama itu diperintahkan oleh Tuhannya menahan diri. Kenapa? Karena musuh akan ada terus-menerus yang disebut dengan iblis. Iblis ini masuk ke dalam tubuh manusia, dalam orang-orang tertentu, menyebabkan manusia itu berperangai seperti iblis. Sehingga disebutlah manusia devil, manusia iblis, manusia setan. Na'udzubillahi min dzalik, mohon maaf. Kenapa dia disebut dengan manusia setan? Karena dia dihasut oleh setan dan diikutnya atas kehendak setan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan man ittakhaza ilahahu hawahu, orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Artinya dia telah dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Ya, setan itu yang menjadi Tuhannya. Sedangkan kitab suci mengatakan bahwa setan itulah musuhmu yang nyata. Nah, kalau gitu bunuh saja setannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan? Ya, itu sudah takdir dari Allah. Adanya setan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak. Nah, tinggal lagi kepada manusia bagaimana menyikapi adanya iblis, adanya syaitan, adanya orang-orang munafik, dan banyak lagi kejahatan manusia yang emosional. Banyak sekali, itu sudah ada sebelum manusia ada. Sifat-sifat seperti sudah ada. Tinggal lagi kepada manusia yang mempunyai free will, kehendak bebas. Kehendak bebas itu ada albab tadi, itu yang harus mengendalikan diri. Bagaimana kita bersikap? Mengubah kita tidak bisa. Matahari akan kita terbitkan dari sebelah barat lalu tenggelam di timur, tidak bisa. Cuma cara bagaimana kita menikmati cahaya matahari dengan benar. Bagaimana cahaya matahari itu bisa menjadikan karunia, bukan merupakan malapetaka. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia, dan itu yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat. Bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah dengan sesama manusia kita sudah jujur sebagaimana disebutkan surah Al-Mutaffifin, adanya orang-orang yang curang. Bagaimana kita bersikap? Jangan curang begitu saja. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang yang curang itu apabila dia menyuruh orang lain mengukur, menimbang, katanya sempurnakan timbangan itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun,
Tetapi apabila dia mengukur menimbang sendiri, dikurang-kuranginya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu lupa bahwa perbuatannya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian peringatan lagi dalam Al-Qur'anul Karim dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikanmu, jangan sampai kamu lalai disebabkan oleh anak, istrimu dan harta bendamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan lalai disebabkan anakmu, kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat yang demikian pasti dia rugi. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Belanjakanlah hartamu, wa anfiqu mimma razaqnakum, harta yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemputmu. Wa yaquluna sebelum datang malaikat maut menjemputmu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum maut datang, pergunakan harta kepada yang baik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi, mereka berkata, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong ditangguhkan sedikit umurku. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, kalau ditangguhkan sedikit umurku, aku akan beramal soleh, aku berinfak sedekah. Walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, Allah tidak akan pernah menangguhkan walau ajalnya walaupun sedetik. Nah, jadi karena itu kalau mau berinfak, beramal saleh sebelum maut datang. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah akan menginformasikan kepadamu dari segala apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kamu perbuat itu akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok maaf Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, besok di alam barzah, dalam kubur yang gelap sekali, waktu itu ada nampak cahaya remang-remang. Nah, kelihatanlah dua makhluk yang menakutkan. Baunya busuk, bentuknya buruk. Lalu bertanyalah orang yang berdosa ini, siapa kalian makhluk yang menakutkan? Kau menyiksaku waktu di dunia ini, kau ingin duduk di atas punggungku. Lalu dijawabnya, kami inilah hawa nafsumu sewaktu hidup di atas dunia. Jadi si hawa dan si nafsu itu berupa makhluk besok di alam akhirat akan menyiksa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Jadi kata si hawa si nafsu, aku inilah hawa nafsumu sewaktu hidup di atas dunia. Dulu engkau duduk di atas punggungku, sekarang aku ingin duduk di atas punggungmu, ganti-gantian dong katanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu di atas dunia ini, hapuskanlah makhluk-makhluk yang akan menduduki
tengkuk dan badan kita itu dengan cara apa? Dengan taubat. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampuni dosa ibu bapakku. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, tidak pula memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.